Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Para wali santri Markaz Al-Ma'tub, Al-Jamil dan Al-Bassam rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang surat edaran yang telah disebarkan kepada seluruh wali santri. Pertama, perlu saya sampaikan bahwa kami di pesantren Al-Ma'tub yang di bawahnya ada Markaz Al-Ma'tub, Al-Jamil dan Al-Bassam sangat berkeinginan untuk segera menyelenggarakan kembali kegiatan belajar mengajar seperti biasa di pesantren. Namun dalam kondisi yang belum menentu, kami terus mencari informasi masukan yang terbaik untuk pesantren kita. Maka pada hari Sabtu tanggal 6 Juni kita mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dan para dokter spesialis yang diantaranya bertugas langsung menangani kasus COVID-19 di Kabupaten Sukabumi. Dari situ kita mendapatkan informasi bahwa di Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dari 4.000 lebih kasus yang diduga sebagai kasus corona. Kemudian ada 53 PDP yang meninggal. Ternyata semua PDP yang meninggal itu tidak ada satupun yang positif corona. Artinya di Kabupaten Sukabumi itu tidak ada yang meninggal karena corona. Oleh karena itu, sebenarnya di Kabupaten Sukabumi itu sangat aman untuk memulai kegiatan pendidikan, walaupun tentunya dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun sayangnya bagi kita pesantren khususnya, kita belum mendapatkan izin dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memulai kembali kegiatan belajar mengajar di pesantren. Oleh karena itu, walaupun dengan keinginan yang sangat untuk memulai kembali, kerinduan yang luar biasa pada kami asatid di pesantren Al-Ma'tub, Markaz Al-Ma'tub, Al-Jamil dan Al-Bassam untuk bertemu kembali, berkumpul dengan para santri. Akan tetapi ya kondisinya seperti ini, sehingga kami memutuskan untuk membuat edaran bahwa sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah diedarkan sebelumnya, pada tanggal 4 Juli santri baru mulai masuk. Kemudian sepekan selanjutnya santri lama. Karena tidak mungkin santri datang ke pesantren, maka kita tetapkan tanggal 6 Juli itu, dan 6 Juli sampai 10 Juli yang seharusnya kegiatan MTSB, masa ta'aruf santri baru, dilakukan di dalam pesantren, kita tetapkan dilaksanakan secara online. Begitu juga kegiatan belajar mengajar santri baru dan lama akan kita laksanakan secara online. Sampai kapan? Sebenarnya kita belum punya kepastian sampai kapan. Akan tetapi karena wacana yang ada menunjukkan bahwa
kegiatan online ini harus direncanakan sampai bulan Desember, artinya 1 semester. Tapi tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar segera mengangkat wabah ini dan menghilangkannya dari bumi Indonesia secara khusus dan negeri-negeri kaum muslimin secara umum. Nah, kemudian karena belum ada kepastian tentang kapan kita memulai kegiatan belajar mengajar di dalam pesantren, kemudian kita membuat rencana infak. Ada infak bulanan, ada infak tahunan yang sudah diedarkan pula kepada semua wali santri. Ada kenaikan memang di infak bulanan, juga ada kenaikan di infak tahunan. Kita menghitung infak itu dengan hitungan normal, dengan harapan bahwa kegiatan belajar bisa normal kembali dalam waktu dekat. Kemudian juga supaya kita tidak mendapatkan kesulitan untuk menghitung kembali, menghitung 2 kali atau 3 kali, kita tetapkan nominal yang pasti sesuai dengan kebutuhan. Nah, perlu dipahami oleh kita semua, para wali santri yang kami hormati, bahwa sering kami sampaikan bahwa pesantren itu bukan biro jasa, bukan perusahaan. Apa yang dikeluarkan oleh para wali santri itu adalah infak yang manfaatnya bisa langsung kembali ke anak-anak ya, anak-anak para bapak ibu. Juga ada yang manfaatnya mungkin tidak langsung kembali ke anak ya. Ada yang diberikan kepada guru dan karyawan sebagai imbalan atas kerja mereka dan lain sebagainya. Hal ini tidak perlu menjadi tidak perlu dirisaukan, tidak perlu menjadi sesuatu yang membingungkan atau menyulitkan dalam kondisi seperti ini. Kami sangat memahami bahwa ada di antara wali santri yang betul-betul terkena dampak wabah corona ini. Ada yang terkena, betul-betul terkena, ada juga mungkin yang terpengaruh, ada juga yang tidak. Oleh karena itu, kami memberikan kemudahan kepada semua. Makanya dalam surat edaran itu disebutkan di masa pandemi ini infak bulanan itu boleh bayar 100%, boleh bayar 75%, boleh bayar 65%. Kemudian seperti itu pula sebenarnya uang tahunan. Uang tahunan itu kan terdiri dari digunakan untuk pembelian buku pelajaran diniyah atau pelajaran umum, ada digunakan juga untuk kegiatan kesiswaan, perpustakaan, praktikum, alat peraga, perawatan asrama, perawatan gedung asrama, perawatan gedung kelas. Kemudian kelas 10 ada tambahan seragam, kemudian juga untuk biaya kesehatan dan lain sebagainya. Nah, uang tahunan ini pun sama sebenarnya. Bapak, ibu-ibu boleh membayar semampunya. Mau 100%, 75%, 65%.
karena ini adalah infak. Jadi disebutkan infak yang manfaatnya ada yang langsung ke anak atau ke yang lainnya, yang semuanya berhubungan dengan kegiatan di pesantren yang manfaatnya secara langsung atau tidak langsung untuk anak-anak kita. Ya. Jadi tidak usah risau, tidak usah merasa sulit atau bagaimana. Silahkan yang mampu membayar 100%, silahkan bayar 100%. Yang mampu membayar 75%, silahkan bayar 75%. Yang mampu membayar 65%, silahkan bayar 65%. Yang mampu membayar kurang dari itu pun silahkan. Ya, kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairan, dan kami berdoa sebagaimana doa para malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan pengganti kepada orang yang berinfak. Tidak usah diributkan, tidak usah diramaikan. Kita ini keluarga pesantren, baik dan buruk pesantren ini ya untuk kita semua. Begitu para wali santri yang saya hormati, baik wali santri Markas Al-Ma'tub, Al-Jamil atau Al-Basam. Apa yang kita edarkan itu ya. Ada satu lagi yang perlu mungkin khusus untuk santri-santri Al-Basam, wali santri Al-Basam. Kenapa infak bulanan atau infak tahunan untuk santri Al-Basam lebih tinggi dari Al-Ma'tub dan Al-Jamil? Itu ya karena jumlah santri di Al-Basam lebih sedikit ya, dan mungkin juga perlu disampaikan bahwa selama 4 tahun berjalan operasional Al-Basam itu masih disubsidi dari yayasan ataupun dari Markas Al-Ma'tub dan Al-Jamil. Makanya kita berkeinginan tahun ini Al-Basam bisa mandiri. Tapi itu juga sekali lagi, Bapak, Ibu-ibu, para wali santri boleh memilih infak sesuai dengan kemampuan. Ya. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghilangkan balasan kebaikan dari orang-orang yang berbuat baik, tidak akan menghilangkan balasan untuk orang-orang yang berinfak di jalan. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.